Halo Sobat Upgrade, dengan saya lagi Ageng Raditya, dan kalau kamu bisa ngeliat video ini, kamu adalah salah satu tukang traktir Sobat Upgrade. Jadi terima kasih banyak atas supportnya. Nah, di video kali ini nih saya mau sharing tentang spek PC yang saya pakai untuk mengedit video-video saya yang ada di YouTube. Jadi saya mau share, mungkin agak detail nggak apa-apa ya. Entah itu hardware dan juga software apa aja yang saya pakai. Oke, jadi langsung aja tonton terus. Mantap! Yang pertama nih kita ngomongin CPU-nya dulu nih, karena CPU kan ya core-nya ya dari segala-galanya. Untuk prosesornya saya pakai AMD Ryzen 5 yang 3600. Ini pertama kali saya pakai AMD sih, sebelumnya kan saya Intel semua tuh, dari mulai Pentium 4 ya. Pentium 4 terus masuk ke Core 2 Duo, Core 2 Quad, lanjut ke i-series. Zamannya dulu masih zamannya apa sih, belum Skylake lah, jadi masih jadul banget. Dan ini sebenarnya baru ganti karena emang kemarin motherboardnya jebol. Nah, saya pakai AMD Ryzen ini karena waktu itu ngeliat di review perbandingannya dibanding i7 atau i9 itu nggak terlalu jauh banget ya untuk masalah rendering dan juga untuk ngedit video 4K. Apalagi kan sekarang juga kamera udah canggih banget nih. Kalau dulu tuh ngedit 4K udah pasti putus-putus nih. Nah, ketika saya ngeliat reviewnya si AMD ini sangat-sangat apa ya, smooth lah, dan ternyata emang bener. Jadi kalau misalkan video yang saya total videonya panjangnya itu 20 menit, render time-nya itu mesti setengahnya. Jadi cuman 10 menit sampai pokoknya nggak nyampe 20 gitu. Jadi 10 sampai 15 menit itu paling lama kalau videonya 20 menit. Jadi untuk prosesornya itu saya pakai. Nah, motherboardnya saya pakai ASRock. Waktu itu rekomendasi juga dari temennya, dibilang udah lo kalau mau pakai AMD soketnya yang AM4 nih, pakai ASRock aja yang B450M yang Steel Legend. Dan emang ketika saya ngelihat itu sih wow banget ya. Satu, emang hampir semua slotnya tuh pakai USB 3 nih, jadi udah high speed banget, kebutuhannya tuh memang udah arahnya ke sana. Dan kedua, ada NVMe. Nah, ini NVMe ini ternyata wow banget, Pak. Untuk NVMe saya jadiin di C ya, untuk bagian sistemnya. Itu saya pakai tim Cardia apa sih? Pokoknya lihat aja di deskripsi untuk NVMe-nya. Itu cepet banget. Dan efeknya tuh berasa banget dari kemarin ganti yang masih i5 ya ke sekarang. Itu tuh luar biasa ngebutnya. Jadi di dalamnya ini juga ada beberapa harddisk nih. Saya semuanya udah pakai SSD karena saya trauma kemarin jebol pakai HDD biasa. Jadi 2 tera itu file hilang semua, data-data video segala macam, foto, dan aduh itu chaos banget. Akhirnya saya ganti dengan SSD semuanya sekarang. Ada yang 1 tera, ada yang 512. Jadi saya udah ada 4 harddisk nih di dalam. Untuk NVMe-nya SSD 512 2 sama yang 1 tera 1. Kenapa saya nggak beli yang 2 tera sekaligus? Karena apa ya, mendingan kalau misalnya katakan error, walaupun jangan sampai saya nggak harus kehilangan 2 tera sekaligus itu, jadi masih bisa 1 tera ya gitu deh. Untuk SSD lainnya saya pakai dari Adata nih, karena murah meriah ya, SU750 sama SU850 apa SU800, jadi cukup murah dan affordable. Dan RAM-nya sekarang pakai 16 GB ya. Mungkin itu salah satu yang ngebantu buat pas proses render itu jadi cepat banget, Pak. Gila, jadi bener-bener ngirit waktu. Kan biasanya saya kadang begadang tuh buat nungguin render ya. Ini nggak perlu lagi, jadi yang biasa jam-jaman hitungannya ini cuman 10 menit lah, kan saya video paling lama tuh 20 menitan, berarti untuk rendernya sekitar 10 menit ya. RAM-nya saya pakai Gale nih, DDR4, itu 8GB dual channel, karena kan motherboardnya support. Cuman kemarin ada satu error, nggak tahu emang ada mungkin malfunction atau dari cacat pabrik ya. Jadi saya tuker langsung di enter komputer, dan prosesnya sih gampang sih untuk bagian RMA-nya. Jadi nggak ada masalah untuk RAM. Sampai sekarang sih alhamdulillah masih jalan. Dan VGA sendiri ini sebenarnya bawaan yang lama nih. Saya masih pakai
GTX 1050 ya, jadi belum yang RTX. Ini merek Zotac, 4 GB juga, yang single fan. Ya dulu masih, kalau buat main game-game sih masih oke lah ya, kecuali untuk settingan yang udah hardcore banget, yang benar-benar buat PC gaming. Cuman kalau buat editing saya ngerasa belum ada problem lah. Nah, mungkin ke depan kalau mau invest ganti yang RTX kali. Katanya sih memang jadi lebih maknyus. Power supply pakai Corsair yang 550 nih. Karena listrik rumah saya juga nggak gede-gede banget, pakai 550 udah cukup sih. Nggak terlalu konsumsi listrik yang gede banget ya. Jadi untuk kebutuhan editing tuh udah cukup. Dan apalagi casing ya, casingnya saya pakai Imperion yang Neo 503. Ini waktu itu beli harganya 700.000, cuman di toko-toko online kayaknya lebih murah. Cuma problemnya ketika kamu kirim, karena ini kan ada tempered glass nih, jadi hati-hati aja kalau misalnya mau beli yang ada tempered glassnya. Dan bisa sobat upgrade lihat di sini saya pakai 2 monitor. Sebenarnya saya monitor utama waktu itu ini nih, yang 19 inch. Ini beli tahun berapa ya? 2015, jadi hampir udah 5 tahun. Mereknya Samsung, awet banget. Ini baru nih, saya pakai yang 24 inch, dia ada agak curve ya. Dan ini sekarang jadi main monitor saya. Nah, kenapa saya pakai 2 monitor? Karena buat proses editing jadi enak banget nih. Yang layar satu ini misalnya buat file-file video ya, kalau misalnya saya mau butuh file apa, itu tinggal drag and drop aja, jadi dicari dan dimasukin ke sini. Jadi untuk proses editingnya jadi lebih cepat dan ya jadi gampang banget nih prosesnya, lebih efisien untuk editing. Jadi ada 2 monitor. Speaker saya pakai Altec Lansing 220. Ini jadul banget sih, zaman saya kuliah 2009 ya, berarti udah 10 tahun dan masih awet sampai sekarang. Suara juga masih awesome pak. Keyboard, untuk keyboard saya pakai NYK Gaming nih, dan ada RGB-nya nyalanya ya. Ini kenapa saya pakai ini, karena kan kalau saya ngedit malam-malam, biar kelihatan aja pas ngetik, karena kan ada lampunya. Sebelum itu saya pakai keyboard bawaan Logitech tuh, dia nggak ada lampunya ya, jadi ya kadang suka typo aja pas ngetik atau salah pencet. Nah kalau ada nyala-nyala ini jadi lebih enak. Lalu apalagi nih, di sini saya juga ada Wacom nih. Ini Wacom Intos 3 sih, nggak terlalu kepake sekarang karena dulu kan saya ilustrator juga, suka gambar gitu, digital painting. Sekarang nggak terlalu pakai. Dan di sini ada laptop, nih laptop kantor sih, MacBook Pro yang apa sih, yang udah touch bar ya, kayak gitu. Itu untuk hardware ya. Untuk deskripsi harga dan sebagainya tuh bisa cek di kolom deskripsi. Jadi kalau mau tahu linknya pembeliannya di mana, itu cek aja deskripsi di bawah. Nah untuk software dan OS saya pakai Windows nih, Windows 10 yang original ya. Sekarang kan udah murah nih, cuma 100.000 itu udah dapat akinya nih. Ini pakai Windows. Untuk software editing utamanya saya pakai Adobe Premiere, karena si Adobe ini ya, karena dari awal saya udah pakai ini, belajar ngedit jadi sampai sekarang kebiasaan. Dan mungkin fitur-fiturnya saya juga masih belum nguasain semua, jadi cuman yang cut and paste segala macam sih, jadi bener-bener standar. Saya pakai Premiere ini karena apa ya, yaitu faktor kebiasaan dan mungkin banyak plugin dan tutorial sih. Kemarin sempat nyoba DaVinci Code yang apa sih, DaVinci Code bukan DaVinci Code, apa sih namanya, lupa ya, itu terus agak susah. Untuk second editing misalnya mau nambahin special effects segala macam, biasanya pakai After Effects, cuman jarang banget dipakai. Jadi untuk editing saya pakai Premiere kayak gitu. Dan saya punya hard disk backup, buat backup nih, ini pakai WD Passport ya. Ini yang 2 tera, ada beberapa, jadi buat backup gitu deh, sangat useful. Jadi kayak gitu nih sobat upgrade untuk spek PC yang saya pakai untuk editing dari tahun 2019 tengah ya sampai sekarang nih. Alhamdulillah sudah sangat cukup puas dengan kemampuannya.
Jadi mungkin kalau misalnya sobat upgrade mau nyontek untuk speknya, bisa cek deskripsi partnya apa aja yang saya pakai. Dan ya kayak gitu. Nanti ke depan mungkin saya share lagi tentang alat-alat yang saya pakai untuk bikin vlog, untuk video pas naik sepeda. Oke, terima kasih untuk tukang traktir sobat upgrade. Sampai jumpa di episode dan video eksklusif selanjutnya. Bye.